Halo semua, di video kali ini aku akan bahas materi tentang stokiometri. Nah, stokiometri ini lumayan banyak materinya, jadi pembahasannya aku bagi ke dalam 7 video berbeda. Nah, yang akan kita pelajari di video pertama ini adalah konsep mol. Konsep mol sendiri merupakan perhitungan kimia yang melibatkan mol. Nah, untuk menghitung mol suatu zat sendiri, pertama kita bisa menggunakan jembatan mol seperti ini. Jembatan mol ini digunakan jika yang diketahui itu adalah 4 besaran berikut. Kemudian yang ditanyakan mol ataupun sebaliknya. Jadi di sini kalau panah keluar berarti dari mol ke 4 besaran berikut berarti dikali dengan faktor-faktor yang ada di sebelahnya ya. Di sini kalau mol ke STP itu dikali 22,4 liter. Kalau dibalik dari STP ke mol berarti dibaginya dengan 22,4 juga. Nah, nanti satuan akhirnya tuh misalkan yang ditanya volume STP kan, terus yang diketahui itu mol. Nah, satuannya nanti kita dapat liter. Jadi kalau misalkan soal nanya mililiter, tinggal dikonversi dari liter itu ke mililiter, berarti dikali 1000 gitu. Nah, STP sendiri itu adalah kondisi standar, di mana suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm. Kemudian mol ke massa ini panah keluar bisa dikali AR, bisa dikali MR. Bedanya kalau unsur itu dikali AR, kemudian kalau senyawa berarti dikali MR. Kemudian untuk menentukan jumlah partikel dari mol, ini molnya dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini merupakan tetapan Avogadro. Selanjutnya, dari mol ke volume RTP, ini dikali 24,4. Dan satuannya nanti juga liter ya. Satuan akhir volumenya itu liter. Nah, RTP ini kondisi ruang, yaitu suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Ini konsep perhitungan mol yang pertama. Yang kedua, kalau kondisinya non-STP dan non-RTP, contohnya suhu 27 derajat Celcius, itu kan tidak memenuhi STP dan juga tidak memenuhi RTP. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P di sini adalah tekanan, satuannya kita menggunakan atm, kemudian V di sini volume, satuannya liter, N di sini mol, R ini adalah tetapan gasnya 0,082. Jadi kita menggunakan tetapan 0,082 kalau tekanannya atm. Nah, di sini misalkan yang diketahui itu cm Hg berarti harus dikonversi dulu ke atm. Di mana 1 atm itu setara dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Kemudian T di sini suhu, satuannya menggunakan Kelvin. Ini perhitungan mol yang kedua pada kondisi suhu yang non-STP dan non-RTP. Yang ketiga, kita bisa menghitung mol ataupun volume suatu gas pada P dan T yang sama dengan gas lain. Jadi misalkan ada gas yang belum diketahui mol dan volumenya, kemudian ada gas lain tapi yang sudah diketahui mol dan volumenya, dan gas yang sudah diketahui itu pada P dan T yang sama dengan gas yang belum diketahui tadi. Kita bisa membandingkan persamaan gas ideal kedua gas tersebut. Jadi dibandingkan di sini P1 kali V1 sama dengan N R kali T1, kemudian dibandingkan dengan gas yang kedua. Ini misalkan yang pertama ini belum diketahui ya. Kemudian ini yang kedua, P2 kali V2 sama dengan nRT2. Karena gas yang kedua tadi yang sudah diketahui ini punya P dan T yang sama dengan gas yang belum diketahui tadi, yang pertama, berarti P-nya bisa dicoret, kemudian T-nya bisa dicoret. Tetapan gas pasti sama, jadi ini juga dicoret. Sehingga diperoleh persamaan akhir N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan untuk menentukan mol ataupun volume suatu gas
yang belum diketahui dengan cara membandingkan dengan mol dan volume gas lain yang sudah diketahui, tapi harus diukur pada P dan T yang sama. Jadi harus ada keterangannya kalau dua gas itu diukur pada P dan T yang sama. Dan yang keempat, perhitungan mol jika diketahui molaritas atau konsentrasi zat. Molaritas ini simbolnya M besar. Rumus yang digunakan adalah mol dibagi volume. Volumenya ini satuannya juga menggunakan liter. Nah, untuk menentukan mol suatu zat, kita bisa menggunakan 4 cara yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kita bisa menggunakan jembatan mol, jika diketahui 4 besaran berikut. Kemudian, menggunakan persamaan gas ideal pada kondisi yang non-STP dan non-RTP. Selanjutnya, bisa menggunakan perbandingan dua gas pada P dan T yang sama. Dan yang terakhir, menggunakan perhitungan molaritas. Selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan konsep mol berikut. Soal pertama, pada suhu dan tekanan yang sama, massa 2 liter gas X adalah setengah dari massa 1 liter gas SO2 yang MR-nya 64. Yang ditanyakan MR dari gas X. Oke, di sini dibandingkan gas X dan SO2. Kenapa dibandingkan? Karena di sini SO2 sudah diketahui jumlahnya, kemudian X ini kan ditanyakan. Di mana X dan SO2 ini pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti kita bisa menggunakan rumus dua gas yang diukur pada P dan T yang sama. Yang diketahui di sini massa dari 2 liter gas X sama dengan setengah dari massa 1 liter gas SO2. Kita tulis massanya dulu aja. Di sini massa X sama dengan setengah massa SO2. Kemudian volume X-nya sama dengan 2 liter. Volume dari SO2-nya ini sama dengan 1 liter. MR X-nya tidak diketahui. Ini MRX ditanyakan berarti. Kemudian MR dari SO2-nya sama dengan 64. NX dibagi VX sama dengan NSO2 dibagi VSO2. Tapi karena yang diketahui di sini kan nggak langsung mol ya. Yang diketahui adalah massa. Massanya X sama dengan setengah massa SO2. Berarti kita bisa menggunakan konsep jembatan mol untuk konversi massa ke mol. Massa ke mol berarti panah masuk, berarti kan dibagi dengan MR. Nah, sehingga rumusnya bisa dijabarkan lagi menjadi massa X dibagi MRX dikali 1 per VX, ini sama dengan massa dari SO2 dibagi MRSO2, kemudian dikali 1 per V-nya SO2. Selanjutnya tinggal disubstitusi aja yang diketahui. Di sini massa X itu sama dengan setengah massa SO2. Kita bisa tuliskan setengah SO2 dibagi MR dikali 1 per 2 liter sama dengan SO2 dibagi MR-nya 64, kemudian dikali 1 per 1 liter. Selanjutnya SO2-nya bisa dicoret. Kemudian kita bisa kali silang. Yang sini kan di bawahnya 64. 64 dikali setengah, berarti 32 sama dengan yang di sini 2 MRX kali 1. Sehingga diperoleh MRX-nya sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, suatu senyawa dengan rumus SFN, N ini adalah bilangan bulat, di mana ARS-nya 32 dan F-nya 19, memiliki massa 0,292 gram, mengandung 1,204 kali 10 pangkat 21 molekul. Yang ditanya adalah nilai N pada SFN ini. Nah, untuk menentukan nilai N, berarti kita harus tahu dulu MR dari SFN ini berapa. Di sini ada data gram, dan ada data molekul.
Kalau kita mau cari MR, berarti kan ini konversi dari massa ke mol, ya kan? Kalau massa ke mol berarti dibagi MR. Dari mol ke massa dikali MR. Tapi di sini molnya belum ada. Nah, molnya ini bisa kita cari dulu pakai data yang molekul. Kalau dari molekul ke mol itu kan dibaginya dengan tetapan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi pertama kita hitung dulu mol dari SFN-nya sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 21. Di sini aku jadikan 12,04. Berarti 10-nya jadi pangkat 20. Dibagi tetapan Avogadro-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret, berarti ini 2 ya. Kemudian 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 23, jadinya 10 pangkat min 3. Udah dapat molnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya mol ini kita pakai untuk menentukan MR dari data massa. Nah, rumusnya kan mol ini sama dengan massa dibagi MR. Kalau kita pakai jembatan molnya. Dari massa ke mol itu berarti harus dibagi MR. Nah, molnya di sini 2 kali 10 pangkat min 3, kemudian massanya 292 kali 10 pangkat min 3. Ini dibagi MR. 10 pangkat min 3-nya habis, kemudian diperoleh MR sama dengan 292 dibagi 2, yaitu 146. Oke, sekarang kita udah dapat MR dari senyawa SFN. Berarti kita sekarang menghitung N-nya berapa. 146 ini kan sama aja dengan AR dari S ditambah N dikali ARF. Diketahui ARS-nya ini 32, kemudian 1F itu 19. Berarti di sini N dikali 19. 146 dikurangi 32. Jadinya 114 sama dengan 19N. Jadi N sama dengan 114 dibagi 19 sama dengan 6. Nah, jadi ini adalah SF4. Sehingga jawabannya, bukan SF4, SF6. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal ketiga, jumlah atom H yang terdapat dalam 16 gram hidrazin itu adalah N2H4, adalah berapa? Nah, kalau dari senyawanya bisa kita lihat, dalam satu molekul hidrazin, berarti atom H-nya ada 4, ya kan? Ini 4 atom H. Nah, yang ditanya, dalam 16 gramnya berapa? Berarti kan bukan 4, karena kalau 4 ini dalam satu molekul hidrazin. Nah, pertama kita hitung dulu, 16 gram hidrazin ini setara dengan berapa molekul? Dari gram ke molekul berarti itu pakai jembatan mol ya. Pertama kita hitung dulu molnya. Dari gram ke mol berarti dibagi MR. Mol dari hidrazin sama dengan 16 dibagi MR-nya hidrazin. Di sini N2H4 berarti 28 ditambah 4 sama dengan 32 ya. Berarti ini 16 dibagi 32 sama dengan setengah mol. Nah, jadi 16 gram hidrazin itu setara dengan setengah mol. Selanjutnya kita hitung jumlah molekul dari 16 gram hidrazinnya. Untuk jumlah molekul berarti dari mol itu dikali tetapan Avogadro, yaitu setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, kita udah dapat yang pertama tadi di sini, kalau satu molekul hidrazin atom H-nya ada 4. Nah, sekarang dalam 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul hidrazin, atom H-nya berapa? Berarti jumlah atom H-nya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 dikali 4. Sama dengan 12
kali 10 pangkat 23. Berarti kalau dijadikan 1,204 kali 10 pangkat 24. Jawabannya adalah yang E.